dan bimbingan universal bagi umat manusia. Seperti dikatakan oleh Quran, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan, Allah menurunkan Al-Quran untuk dijadikan sebagai petunjuk bagi umat manusia, dan kejelasan atas petunjuk itu serta sesuatu yang membedakan antara kebenaran dengan kesalahan. Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah Muhammad SAW setahap demi setahap selama lebih 22 tahun 22 bulan lamanya. Firman Allah itu disampaikan melalui malaikat Jibril ke dalam hati Rasulullah SAW, yang kemudian diucapkan oleh beliau dalam bentuk kata-kata yang di teks Al-Quran itu merupakan perpaduan antara teks-teks sastra, prosa, dan puisi. Karena itulah Al-Quran dapat dihafalkan oleh ribuan orang, jumlahnya sampai ke zaman kita sekarang, sebagai salah satu upaya untuk melestarikan Al-Quran. Nanti ditulis di situ, kamilah yang menurunkan, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan kamilah yang menjaganya. Al-Quran itu dilestarikan dalam bentuk teks tertulis yang setelah Rasulullah wafat dibukukan di dalam mushaf Al-Quran, yang sekarang teks aslinya masih disimpan di Museum Topkapi di Istanbul, Turki. Dan itulah yang menjadi rujukan pertama mushaf asli Al-Quran yang dijadikan sebagai standar dalam penulisan dan pencetakan Al-Quran di mana saja di muka bumi ini. Teks yang terbukukan didokumentasikan secara elektronis pada zaman sekarang, tapi dihafalkan oleh ribuan orang di seluruh dunia. Tidak ada sebuah kitab atau sebuah teks yang dihafalkan oleh begitu banyak manusia dari zaman ke zaman oleh Al-Quran. Saya menjadi guru besar hukum tata negara pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya tidak hafal Undang-Undang Dasar 1945, walaupun pasal-pasalnya hanya 37. Dan saya tidak pernah terpikir untuk menghafalkannya, karena teks itu tertulis, dan dia bukan merupakan sebuah teks sakral atau teks suci. Dia merupakan sebuah teks biasa, yang seperti kita tahu pada tahun 99 diamandemen oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dengan cara teks yang asli yang tersimpan di Museum Topkapi sekarang di Turki, kemudian terdokumentasikan secara elektronik dan dihafalkan oleh ribuan orang dari zaman ke zaman, maka Al-Quran itu tetap merupakan sebuah teks yang terpelihara untuk selamanya. Karena bagi umat Islam, wahyu adalah teks asli yang ditulis di dalam bahasa Arab Fusha dan bukan di dalam bahasa Arab biasa yang digunakan oleh orang Arab di zaman sekarang ini. Yang wahyu itu adalah teks yang asli. Sebab itu terjemahan Quran di dalam bahasa lain bukanlah wahyu, ia adalah sebuah terjemahan. Dan terjemahan bisa direvisi dari waktu ke waktu sejalan dengan perkembangan bahasa, sains, teknologi, dan perkembangan zaman yang dilalui oleh umat manusia. Jadi dia merupakan sebuah teks yang tersusun secara politik, sebagai sebuah prosa dia sangat, sebagai sebuah puisi dia sangat politik, tapi sebagai sebuah prosa dia tidak kehilangan logika sistematikanya sebagai sebuah teks tulisan prosa. Dan karena